Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, hari ini bab terakhir. Bab terakhir tentang bab 5. Tentang pengolahan bahan pangan serelia, umbi, dan kacang menjadi produk pangan setengah jadi. Jadi seperti kelas 7 kemarin, ya, bahan-bahan yang biasanya dibuang, sekarang kita akan dijadikan sesuatu produk makanan yang bagus, yang enak. Yuk kita pelajari apa saja yang masuk. Kita kenal dulu pengertian pangan setengah jadi atau produk pangan primer. Adalah pengolahan bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik, maupun mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan setengah jadi sebagai bahan baku. Jadi kalau kemarin kan cuman biasanya kita kupas, kalau buah kita kupas kulitnya, terus kita kasih tepung, biasanya kita goreng, ya kan. Nah kalau sekarang ada campur tangan bahan pengawet, jadi kita membuat sebuah produk yang kira-kira ada bahan pengawetnya gitu, mulai dari misalnya ada gula atau misalnya ada garamnya, biar bisa bertahan lebih lama. Oke. Nah, keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi itu ada 7. Yang pertama, menjadikan bahan baku yang lebih fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Yang kedua, dapat diperjualbelikan antara daerah dan sebagai komoditas ekspor. Yang ketiga, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lain. Yang keempat, dapat dikemas lebih ringkas. Yang kelima, menghemat ruang dalam penyimpanan. Yang keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Dan terakhir adalah tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin ataupun panas. Itu keuntungan dari bahan pangan setengah jadi melalui ubi, kacang, dan serelia. Nah, jenis-jenisnya. Jenis kriterianya itu kan dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu kan berdasarkan bahan serelia, bahan umbi, bahan kacang dan bahan umbi. Sekarang kita bahas yang pertama dulu adalah bahan serelia. Bahan serelia itu ada 4 yang kemarin. Ada beras, ada jagung, ada gandum. Yang pertama adalah beras. Hasil pengolahannya bisa dijadikan suatu bubuk kerupuk gendar, rengginang, tepung beras, bihun, dan beras instan. Jagung. Nah, jagung, hasil pengolahan jagung bisa jadikan jagung pipil kering, beras jagung, tepung jagung, dan jagung instan. Nah, biasanya nih, kadang-kadang tuh tepung jagung itu biasanya lebih dikenal dengan tepung maizena. Bener ya? Bisa jadi lebih kental gitu kan. Berikutnya adalah gandum. Gandum itu bisa diolah menjadi pasta dari gandum, bisa jadikan jadi pasta, tepung gandum, tepung terigu, dan kerupuk. Yang keempat adalah sorghum. Sorghum itu hasil pengolahannya tepung sorghum itu bisa jadikan tepung sorghum, kerupuk, dan rengginang. Nah, kalau kacang-kacangan di dalam buku paket ini tidak menjelaskan apa sih yang akan kita buat yang bisa dijadikan suatu hasil sampingnya. Jadi kita langsung masuk ke umbi. Nah, kalau bahan umbi bisa dipakai sebagai satu, ubi jalar itu bisa diolah sebagai pati ubi jalar. Yang kedua, jadikan sebagai geplek. Gaplek. Yang berikutnya adalah tepung ubi jalar. Yang kedua, singkong ubi kayu. Hasil pengolahan gaplek, tiwul instan, tepung singkong, dan tepung moka, serta kerupuk opak. Talas. Nah, kalau talas itu adalah yang dihasilkan adalah bentuknya tepung talas. Terakhir adalah kentang. Kentang hasil pengolahan tepung kentang dan kentang beku.
Nah, sekarang masuk ke teknik pengolahan. Teknik pengolahan itu dibagi menjadi 3. 1, pengolahan fisik, yaitu adalah proses pengawetan secara alami. Yang kedua adalah secara biologis, yaitu memakai peragian atau fermentasi dan enzim. Yang ketiga adalah pengawetan secara kimia, yaitu pengawetan alami dan penggunaan bahan tambahan makanan. Kita masuk ke satu persatu. Pertama adalah pengawetan secara fisik. Pengawetan secara fisik itu dibagi menjadi 2. Pengawetan suhu rendah dan pengawetan suhu tinggi. Pengawetan suhu rendah itu ada di halaman 179. Jadi, pendinginan itu antara min 2 sampai dengan 10 derajat. Pembekuan itu antara min 12 derajat sampai dengan min 24 derajat. Sedangkan pembekuan cepat yaitu min 24 derajat Celcius sampai dengan min 40 derajat Celcius. Nah, berikutnya adalah pengawetan dengan suhu tinggi. Pengawetan dengan suhu tinggi dibagi menjadi 3. Sterilisasi, yaitu adalah membebaskan bahan dari semua mikroba karena beberapa spora bakteri relatif lebih tahan terhadap panas. Jadi kalau misalnya kalian memanaskan sesuatu itu, nah otomatis mikroba itu akan hilang. Berikutnya adalah pasteurisasi. Adalah suatu proses pemanasan bahan pangan pada suhu di bawah didih air 100 derajat dengan tujuan mengurangi populasi mikroorganisme dengan pembusukan. Yang terakhir adalah bleaching. Bleaching adalah proses perlakuan pemanasan awal yang biasanya dilakukan pada bahan nabati segar sebelum mengalami proses pembekuan, pengeringan, dan pengalengan. Itu ada di buku ya, tadi dari halaman 179 sampai dengan 182. Nah, berikutnya adalah pengawetan mikroorganisme. Mikroorganisme itu dibagi menjadi 3. Ada fermentasi, ada enzim, ada bakteri laktat. Fermentasi adalah proses perubahan dari karbohidrat menjadi alkohol. Nah, contohnya itu adalah misalnya tempe itu fermentasi, ya. Berikutnya enzim. Enzim adalah suatu katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan dapat membantu mempercepat berbagai macam reaksi mikroorganisme. Enzim itu dibagi menjadi 2. Ada enzim bromelin dan enzim papain. Enzim bromain itu adalah didapat dari buah nanas yang bisa misalnya contohnya gini, kita dapat daging kurban, terus biasanya kita mau buat sate kan. Nah, biasanya kalau misalnya mau cepet tuh, kalau enggak pakai daun pepaya, kalau enggak pakai buah nanas untuk mempercepat daging itu biar lebih empuk gitu caranya. Tahu enggak? Harusnya kalian tahu. Lanjut, berikutnya adalah enzim papain. Enzim papain itu adalah getah pepaya yang disadap dari buahnya. Nah, itu kalau tadi berarti bromain itu dari nanas, kalau papain dari pepaya. Nah, berikutnya adalah bakteri laknat. Nah, laktat. Nah, biasanya ini ada di mana? Ada di yakul, bener gak? Ada di yakul, ya kan? Kelompok mikroba dengan habitat dari lingkungan hidup sangat luas, baik di perairan, tanah, lumpur, dan batuan. Lanjut, yang terakhir adalah pengawetan secara kimia. Pengawetan secara kimia itu dibagi menjadi 3 juga. Ada pengawetan alami, sintetis, dan pengasapan. Pengawetan alami itu adalah gula pasir, garam dapur, cuka, bawang putih, kunyit, dan keluak. Kita bisa
Oke, kita lanjutin lagi ya. Yang pertama adalah pengawetan alami. Pengawetan alami itu ada gula pasir, garam dapur, cuka, bawang putih, kunyit, dan keluak. Semua itu kan bahannya alami, bisa dijadikan suatu pengawet ya. Biar misalnya sayurannya tuh bisa lebih segar. Terus misalnya buahnya lebih segar juga gitu. Berikutnya adalah pengawetan sintetis atau bahan tambahan makanan. Nah, ini nih apa ya? Bahasanya nih bahasa kimia dicampur dengan biologi. Ya. Ada asam benzoaten, kalsium benzoaten, sulfur dioksidan, kalium nitrin, kalsium propionat, natrium metasulfat, asam sorbat, dan zat pewarna. Kalau kalian mau paham, silakan baca bukunya. Yang terakhir adalah pengasapan. Yang terakhir adalah senyawa antimikrobia dan komponen antioksidan. Ya, semoga kalian paham dan memahami pelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.